Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Tegar dan teman-teman semua yang menyaksikan video kali ini. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 3 yang beranggotakan saya Jetro dan keempat rekan saya Samuel, Agung, Niken dan juga Carlo ingin mempresentasikan tentang bagaimana perusahaan Yupi melakukan proses bisnisnya yang akan kami tuangkan ke dalam 9 blok yang ada di bisnis model Canvas. Oke, perusahaan Yupi itu sendiri merupakan perusahaan pertama di Indonesia yang menghasilkan produk permen yang berjenis gummy. Yupi ini berdiri sejak awal tahun 1996 dan sekarang sudah berkembang dengan sangat amat pesat di berbagai benua seperti Asia, Eropa, Amerika Utara, dan hal sebagainya. Oke, tidak perlu berlama-lama, berikut merupakan hasil diskusi kelompok kami tentang bagaimana 9 blok model bisnis Canvas diterapkan dalam perusahaan Yupi ini sendiri. Nah, sekarang kita langsung masuk saja ke dalam blok yang pertama, yaitu customer segment. Nah, dalam customer segment ini kita ingin melihat tentang siapa saja sih atau jenis apa saja konsumen yang ditargetkan oleh Yupi, atau seperti apa konsumen yang bisa merasakan nilai-nilai atau produk yang coba ditawarkan oleh perusahaan ini. Nah, jika saya mencoba untuk mengibaratkan sebuah keluarga, dari ayah, ibu, dan juga anak, seluruh anggota keluarga tanpa perbedaan demografi, psikografi maupun hal sebagainya, semuanya bisa ikut dalam merasakan apa nilai-nilai yang atau produk yang coba ditawarkan oleh perusahaan ini. Oleh sebab itu, karena luasnya konsumen yang ada dalam perusahaan ini, kami memilih mass market sebagai jenis customer segment yang ada dalam perusahaan ini. Dan juga hal itu diperkuat oleh hasil wawancara kami yang kami lakukan dengan National Sales Manager PT Yupi Indojeligam yang bernama Bapak Ipung. Beliau juga mengatakan bahwa Yupi bisa dinikmati oleh semua kalangan. Kurang lebihnya, 60% konsumen Yupi adalah anak-anak, 23% ibu-ibu, dan 20% remaja. Produk kami memang lebih menyasar golongan anak-anak, namun kami tetap menyiapkan produk-produk untuk golongan remaja dan dewasa, sehingga yang ditargetkan oleh Yupi ini sendiri sifatnya konsumennya sangat luas. Next. Sekarang kita masuk kepada blok kedua, yakni value proposition, yang dimana kita akan melihat nilai-nilai lebih apa saja sih yang coba ditawarkan oleh Yupi, sehingga mereka bisa memenangi persaingan di masyarakat. Yang pertama, Yupi memiliki desain yang sangat menarik. Kurang lebih sekarang sudah ada 70 varian permen, dan setiap varian permen ini memiliki jenis model, baik itu dalam bentuk permennya sendiri maupun packaging, desain yang berbeda-beda. Sehingga dilansir juga dari hasil wawancara kami, beliau mengatakan, manajer Yupi tersebut mengatakan packaging dan bentuk permen yang menarik, salah satu nilai yang membuat Yupi memiliki nilai lebih dibanding pesaing-pesaingnya. Next. Hal lebih yang kedua adalah newness. Yupi selalu berusaha untuk menghadirkan hal atau nilai-nilai yang baru ke dalam masyarakat. Yupi hadir sejak 1996 yang dikatakan sebagai pelopor, dan juga setiap tahunnya mereka selalu berusaha untuk memberikan inovasi dan membuat produk barunya agar ada nilai-nilai dan produk yang baru dan masih segar untuk disampaikan ke masyarakat. Next. Yang ketiga, harga Yupi ini sendiri sangat amat terjangkau. Karena mayoritas konsumen dari perusahaan Yupi ini merupakan anak-anak, oleh sebab itu mereka akan selalu berusaha untuk mempertahankan harga yang murah, namun tidak melupakan kualitas yang baik. Hal ini juga coba kami bandingkan dengan perusahaan pesaing Yupi ini sendiri, yaitu Haribo dari Jerman. Di sini kita bisa melihat bahwa harga produk Yupi sendiri itu memang ternyata lebih murah dibandingkan pesaingnya itu sendiri. Next. Hal lebih terakhir yang bisa disampaikan oleh Yupi adalah Yupi ini sangat mudah untuk ditemukan dan dikonsumsi. Yupi ini sudah didistribusikan di 400.000 outlet Indonesia, baik itu general trade seperti toko kelontong, warung-warung sebagainya, maupun juga modern trade seperti swalayan, supermarket, dan lain sebagainya. Dan juga di zaman sekarang ini, mungkin di revolusi industri 4.0 ini semua zaman sudah lebih ke arah digital, Yupi sudah tersebar luas di berbagai macam marketplace, dan bisa kita lihat contohnya yang ada seperti di bawah ini. Jadi sangat mudah untuk mendapat dan merasakan produk yang dicoba ditawarkan oleh Yupi. Bagaimana cara Yupi untuk menyampaikan nilai-nilai ini akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi channel yang dimiliki oleh perusahaan Yupi sendiri memiliki berbagai macam channel yang digunakan untuk perusahaan berkomunikasi dan menjangkau segmen pelanggannya. Nah, yang pertama ada iklan, dengan tujuan untuk meningkatkan minat konsumen terhadap produk yang ditawarkan oleh Yupi sendiri. Yupi mengiklankan produknya lewat televisi.
Lalu yang kedua ada event. Di sini fungsi event yang diadakan oleh perusahaan UP sendiri dengan tujuan untuk menjaga dan meningkatkan loyalitas dari para pelanggannya. Next. Nah, lalu yang ketiga ada channel lewat media sosial. Di sini perusahaan melakukan pemasaran produknya lewat media sosial dengan tujuan untuk menemukan konsumen dan memperluas target pemasaran dan juga memudahkan mendapatkan feedback secara langsung dari konsumennya. Next. Nah, lalu yang keempat ada website. Di sini UP bertujuan untuk bisa menghemat biaya serta memberikan informasi secara cepat dan tepat kepada konsumennya dan juga mudah dijangkau bagi para konsumennya. Next. Lalu yang terakhir ada online store. Di sini perusahaan UP memanfaatkan channel ini karena dapat berkembang lebih cepat serta dapat menjangkau konsumennya di berbagai daerah. Next. Nah, lalu pada customer relationship sendiri UP ada dua, yaitu personal assistant. Di sini perusahaan UP juga memberikan layanan kepada para konsumen lewat customer service perusahaan atau konsumen juga dapat datang langsung ke kantor. Lalu yang kedua, automate service. Karena perusahaan UP yang sudah berkembang dari tahun ke tahun sekarang sudah memiliki marketplace lewat aplikasi online sehingga memudahkan pelanggan untuk mengakses produk yang dimiliki melalui aplikasi online. Nah, contohnya seperti lewat Shopee dan Tokopedia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikut di sini ada revenue stream dari PT UP atau aliran pendapatan. Di sini aliran pendapatan yang dimiliki oleh PT UP Indo Jelly Gum berasal dari hasil penjualan produk yang mereka miliki dengan 70 varian permen yang mereka produksi. Jadi di sini PT UP tidak mendapatkan aliran pendapatan selain itu, dan mereka tidak melakukan investasi terhadap barang atau perusahaan lain di luar pendapatan dari produksi mereka sendiri. Kemudian di sini peningkatan pendapatan yang dimiliki oleh PT UP Indo Jelly meningkat setiap tahunnya dari tahun 2014 yang hampir mencapai 1 triliun dan menargetkan melebihi dari 1 triliun pada setiap tahunnya dengan kapasitas perdagangan 20% di pasar domestik dan 10% di luar pasar domestik. Next. Kemudian di sini ada key resource. Yang pertama di sini ada fisik. Mereka memiliki kantor pusat yang terletak di Jalan Pancasila, Cicadas, Gunung Putri, Bogor dengan nomor pos 16964 Indonesia. Kemudian yang kedua di sini intelektual. Di sini ada satu sistem yang bernama Axapta System yang sistem ini sangat membantu untuk meningkatkan kegiatan yang berhubungan dengan klien, supplier, dan database internal perusahaan itu sendiri. Axapta System di sini mereka bertujuan untuk meningkatkan finansial perusahaan untuk semakin lebih baik dan lebih meningkat lagi. Kemudian yang ketiga ada finansial. Berdasarkan pendapatan yang dimiliki oleh PT UP Jelly Gum, mereka mencatatkan pendapatan yang terus meningkat sejak tahun 2014 yang hampir mendekati 1 triliun dan meningkat setiap tahunnya dan mereka menargetkan untuk melebihi dari 1 triliun itu di setiap tahun tahun baru yang akan mereka lalui. Kemudian yang keempat di sini ada human. PT UP Indo Jelly Gum memiliki 2 jenis tenaga kerja, yaitu tenaga kerja struktural dan fungsional yang mencapai lebih dari 1.000 orang karyawan. Selain itu di setiap departemennya mereka juga setiap manajer dari setiap departemen itu harus memiliki kemampuan yang sesuai dengan departemen tersebut. Contohnya di sini ada orang-orang R&D harus punya ilmu untuk membuat produk yang unik, atau kita dapat mengambil contoh dari orang-orang lulusan teknik pangan. Kemudian berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ke activities. Dari segi produksinya, perusahaan UP memiliki segmen penjualan terbesar kepada anak-anak, tapi mereka juga mencoba mengeluarkan produk yang relevan bagi pelanggannya. Nah, perusahaan UP ini tuh ingin menjaga konsumen lamanya yang masih anak-anak hingga mereka dewasa, agar produk UP ini tuh tetap relevan ke konsumen yang dulu anak-anak hingga remaja. Jadi itu perusahaan UP juga terus menjaga pelanggan loyalnya. Sebab saat ini selain fokus menemukan konsumen baru, perusahaan juga menjaga konsumen lama yang dulu masih anak-anak sekarang sudah beranjak dewasa. Lalu PT UP Indo Jelly Gum saat ini tuh memproduksi 70
variasi permen yang didistribusikan ke lebih 400.000 outlet di Indonesia. Nah, dari total produksi yang miliaran piece itu, 50%-nya ditujukan ke pasar ekspor. Nah, pasar ekspor terbesar perusahaan Yupi itu tuh Timur Tengah dan Amerika Serikat. Nah, next di segi problem solving-nya di saat pandemi ini tuh perusahaan Yupi tuh lebih fokus untuk mengamankan dan mengawasi dari sisi produksinya, seperti menerapkan protokol kesehatan yang ketat di dalam pabrik. Karena keadaan COVID tidak membuat masa di demand, sehingga akan berbahaya jika pabrik terjangkit COVID yang akan sangat berdampak buat hasil produksinya. Next. Nah, key partnership-nya. Nah, di gambar ini tuh kolaborasi antara lip produk baru dari Dreamy Beauty dan Yupi. Nah, jadi itu hasil kolaborasi ini tuh sangat laku keras di pasaran. Hal ini tuh menunjukkan bahwa sebuah kolaborasi yang unik mampu menghasilkan sesuatu yang besar. Karena bisa dibilang kolaborasi antara Dreamy Beauty X Yupi ini tuh tidak biasa karena menggabungkan dua jenis brand, yaitu makanan dan kecantikan. Maka dampaknya tuh yang ditimbulkan menjadi besar, mampu menciptakan experience baru. Nah, selain dapat menimbulkan kekuatan dan experience baru, kolaborasi antar brand juga dapat menciptakan suatu identitas baru. Misalnya dari yang asalnya hanya berupa brand kecantikan, kini Dreamy Beauty itu bisa menciptakan identitas sebagai brand kecantikan lokal yang sangat inovatif dan pandai berkolaborasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya adalah ke cost structure. Jadi, berdasarkan dari hasil wawancara sebelumnya, dapatkan hasil bahwa Yupi merupakan perusahaan yang lebih mengarah kepada cost driven. Karena mereka lebih mengutamakan harga yang mudah dijangkau dan tetap stabil. Namun, tetap dengan kualitas yang baik dan tentunya aman untuk dikonsumsi. Dengan alasan segmen konsumen lebih cenderung pada anak-anak, sehingga harga yang dibuat harus bisa menjadi lebih terjangkau. Yupi sendiri paling besar mengeluarkan biaya untuk pendistribusian, R&D, dan juga proses produksinya sendiri. Next. Nah, cara Yupi untuk mempertahankan harga tanpa menurunkan kualitas permennya itu sendiri, itu ada beberapa cara. Yang pertama itu memperbanyak produksi untuk menekan cost. Yang kedua, mendirikan pabrik yang UMR di sekitarnya itu masih kecil dan ada masih banyak lagi cara. Lantas sekian hasil presentasi dan diskusi dari kelompok kami, dan kami bisa menyimpulkan bahwa perusahaan Yupi ini sendiri sudah cukup bagus dalam proses bisnisnya. Bisa kita lihat dari hasil analisis kelompok kami di berbagai 9 blok yang sudah kami jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.